Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa 'allamna ma lam nakun na'lam wa faddala ahlul ilmi wa rafa'a darajatihim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'matil kathirat wa nashkuruhu ala fadlihi wa ihsanih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali menghadiri majelis ilmu. Semoga langkah kita menuju majelis ini, waktu yang kita luangkan, dan ilmu yang kita pelajari menjadi sebab bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik bagi seluruh kaum muslimin. Umahat yang dirahmati Allah, selamat datang dalam kajian muslimah, sekolah Islam Kemilau Sunnah, majelis ilmu yang insya Allah menjadi sarana bagi kita untuk terus belajar, memperbaiki diri, serta memahami agama Allah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Umdatul Mar'ah pertemuan ke-9 yang akan disampaikan oleh Ustadzah Niswa Khairah LC. Semoga Allah Ta'ala menjaga beliau, memberikan keberkahan pada ilmu dan waktunya, serta menjadikan apa yang beliau sampaikan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kepada seluruh peserta kajian, mari kita siapkan hati, hadirkan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala, serta menyimak dengan sebaik-baiknya. Semoga majelis ini menjadi majelis yang dipenuhi rahmat, dinaungi para malaikat, dan menjadi sebab Allah menyebut kita di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bersama kajian Syarah Umdatul Mar'ah pertemuan ke-9 kepada Ustadzah Niswa Khairah LC. Kami persilahkan. Taib, jazakillahu khairan atas waktunya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di kajian Zoom pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Sebentar, mohon maaf akhwat, saya izin dulu sebentar, ada keperluan.
Baik, baik, akhwati fillah, Allah wa iyakun. Kita lanjutkan. Kemudian tak lupa kami ucapkan kepada para ustazat, panitia, dan teman-teman Sekolah Kemilau Sunnah yang telah berupaya menyelenggarakan kajian kita pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan yang menjadi pemberat timbangan kelak pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak yang banyak kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa hati yang selamat. Baik akhwati fillah, ibu-ibu wali murid Sekolah Kemilau Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang Umdatul Mar'ah, yaitu 100 hadis pilihan yang berkaitan dengan wanita muslimah, dan pada sore hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-15. Kita baca dulu judulnya. Hadis yang ke-15 yaitu tentang hafidhi ala satri alladhi bainaki wa baina rabbiki. Ya artinya adalah jagalah hijabmu antara dirimu dengan Rabbmu. Ya, kita ulangi hafidhi ala satri alladhi bainaki wa baina rabbiki. Jagalah auratmu atau penutup auratmu antara dirimu dengan Rabbmu. Kita baca hadisnya. An Abil Malihi qol dakhala niswatun min ahli syami ala Aisyata radhiyallahu anha faqalat mimman antunna. Ya artinya itu dari Abul Malik qol, beliau menceritakan dakhala niswatun min ahli syami, ada sekelompok wanita dari Syam. Ya, jadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya adalah Syam. Adapun sekarang Syam itu meliputi 4 negara atau 4 wilayah. Yang pertama adalah Palestina, yang kedua adalah Suriah, yang ketiga adalah Urdun, Yordan, kemudian yang 4 adalah Lubnan. Nah, insya Allah bisa difahami teman-teman ya. Jadi ada sekelompok para wanita dari negeri Syam ala Aisyah radhiyallahu anha. Mereka semua menemui, rombongan wanita ini menemui Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada rombongan wanita yang datang dari Syam ini, mimman antunna. Ya. Dari mana kalian, wahai para wanita? Kulna min ahli Syami. Maka rombongan wanita tersebut menjawab, kami adalah rombongan yang datang dari negeri Syam. Qalat, maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, la'allakunna minal qurati allati tadkhulu nisa'uha al-hammamat. Ya, sepertinya kalian itu dari suatu tempat, yaitu daerah, ya nama suatu wilayah, yang di mana wilayah itu umumnya para wanita ya keluar masuk ke pemandian umum, yaitu ke tempat pemandian umum. Maka kemudian kulna na'am. Rombongan wanita tersebut menjawab na'am, iya.
qalat amma inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, amma inni sami'tu Rasulullah, ketahuilah wahai sekelompok wanita, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imra'atin, tidaklah seorang wanita tahla'u siyabaha, yang melepaskan pakaiannya fi ghairi baitiha, yang mana dia telah melepaskan pakaiannya ya selain di rumahnya atau bukan di rumahnya, illa hatakat, kecuali dia telah memutus antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud ya. Baik, jadi di dalam hadis ini ya disebutkan bahwasanya ada rombongan wanita dari negeri Syam yang datang ke kota Madinah. Karena Aisyah radhiyallahu anha setelah sepeninggal Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau tetap tinggal di kota Madinah ya. Beliau tetap tinggal di kota Madinah sampai meninggal dunia. Maka apa? Ketika Aisyah radhiyallahu anha tinggal di kota Madinah, maka beliau biasa dikunjungi, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, sehingga apa? Aisyah adalah apa? Orang-orang salah satu sahabat yang menjadi rujukan atau tempat para sahabat untuk menimba ilmu, atau yaitu generasi tabi'in ya, yaitu para tabi'in. Mereka berdatangan menemui Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya tentang masalah agama. Maka pas ada sekelompok wanita pada suatu hari, yaitu dari luar kota Madinah, yang mana Syam ini kalau kita lihat di peta ya, Syam itu adalah sebelah utara ya, yaitu apa? Sebelah utara Saudi Arabia. Maka orang-orang dari negeri Syam apabila ingin ke Madinah, maka mereka berjalan ya, berjalan atau menaiki kendaraan, yaitu hewan tunggangan, yang mana jaraknya ini lumayan ya, karena apa? Beda negeri. Beda negeri, yaitu negeri Syam menuju ke Madinah. Yang mana sekarang Madinah itu adalah yang kita dengar, yang kita kenal dengan kota Madinah yang ada di negeri Saudi Arabia. Ya. Maka apa? Ketika ada sekelompok wanita ini menemui Aisyah, bertamu ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, ya, maka Aisyah bertanya dan bisa ya menebak, sepertinya para wanita ini adalah dari suatu tempat ya yang ada di negeri Syam, yang mana adat kebiasaan para wanita di sana itu biasa mandi di pemandian umum ya, yaitu mandi di pemandian umum, yang mana di situ umumnya para wanita biasa keluar masuk ke tempat pemandian umum. Kenapa? Karena negeri Syam dahulu adalah negeri yang dikuasai oleh yaitu kerajaan Romawi. Yang mana Romawi pada zaman dulu di antara kebiasaannya adalah mereka ya mendatangi tempat pemandian atau tempat berendam di situ ya, sehingga para wanita biasa membuka aurat di tempat-tempat umum seperti ini ya. Maka apa? Dikhawatirkan wanita-wanita yang datang menemui Aisyah ini terpengaruh oleh adat kebiasaan bangsa Romawi pada zaman dahulu.
Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha memberikan arahan atau pengajaran kepada para wanita ini dengan hadis yang beliau dengar langsung dari suami beliau yang telah meninggal dunia. Ya, kemudian beliau mengatakan, Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ketahuilah wahai para wanita, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyampaikan sebuah hadis, ya, Ma min imra'atin, tidaklah seorang wanita yang melepaskan pakaiannya di luar rumahnya kecuali dia telah memutus tali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna hadis ini adalah yaitu celaan, ya, celaan bagi wanita yang, ya, mana mereka apabila di luar rumah atau mendatangi tempat-tempat umum yang di situ dia kemungkinan akan membuka auratnya. Maka seperti ini adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama. Ya. Taib. Jadi makna hadis yang kita baca adalah eh, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu minal fawaidi al-muta'alliqati bi maudhu'il hadisi, yaitu faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, faidah atau pelajaran yang pertama yaitu hurmatu khol ilmar'ati thiyabiha kharija baitiha. Larangan bagi wanita untuk melepaskan pakaiannya ketika berada di luar rumah. Ya, karena apa? Hijab, ya, hijabnya wanita itu adalah rumahnya. Tembok yang ada di dalam rumahnya itu adalah hijab. Karena makna hijab itu adalah sesuatu yang membatasi antara kita dengan pandangan laki-laki asing. Ya, apabila kita di dalam rumah, di rumah kita sendiri, maka kita bebas. Ya, kita bisa melepaskan pakaian tanpa ada keraguan-raguan atau tanpa khawatir ada orang yang melihat atau ada orang yang mengintip. Karena tempat yang paling aman bagi wanita itu adalah di dalam rumahnya. Maka apabila dia keluar rumah, dia tidak boleh bermudah-mudahan untuk melepaskan pakaiannya, terutama ya di tempat-tempat yang umum. Contohnya, ya, apabila kita berangkat belanja ke mall atau ke toko, ya, kita ingin membeli baju, kemudian di situ ada ruangan untuk ganti khusus, ya, ruangan ganti, maka apa? Kita tidak boleh melepas pakaian kita di tempat-tempat seperti ini. Ya, insya Allah bisa dipahami Ibu dan teman-teman, ya. Maka apabila kita berbelanja atau membeli baju dan kita butuh untuk mencobanya, ya, maka silakan dicoba tanpa melepas pakaian kita atau hijab kita, karena dikhawatirkan ada apa? Ada mata-mata yang melihat kita, ya. Dikhawatirkan ruangan tempat ganti tersebut tidak tertutup dengan sempurna atau tidak sengaja ada orang yang masuk atau membuka tempat tersebut, atau dikhawatirkan ada kamera, ya, yang menyorot ke ruangan tersebut, maka tempat-tempat seperti ini, ya, kita dilarang untuk melepas pakaian. Atau di tempat-tempat umum. Contohnya adalah apa? Di kolam renang, ya, kolam renang umum, yang di situ campur baur antara laki-laki dan wanita, atau di kolam-kolam renang yang mana, ya, hijab itu tidak sempurna, mudah sekali dilewati oleh wanita, dilewati oleh laki-laki, laki-laki mudah sekali keluar masuk. Maka apa? Tempat-tempat seperti ini kita tidak boleh melepas pakaian kecuali apabila dalam keadaan darurat. Ya, contohnya darurat adalah apa? Yaitu apabila kita mendatangi rumah sakit atau bertemu dengan dokter,
dan kita butuh pemeriksaan, kita butuh berobat, dan perlu membuka sebagian aurat kita untuk pemeriksaan, maka hal ini adalah masuk dalam hal darurat. Baik, itu faedah yang pertama. Kemudian berikutnya, faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu hurmatu at-tabarruji was-sufur, ya, yaitu pengharaman tabarruj. Tabarruj itu adalah menampakkan kecantikan dan keindahan di hadapan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan kita, ya. Jadi tabarruj itu adalah menampakkan keindahan dan kecantikan wanita di hadapan laki-laki asing, ya, dan juga apa? Menampakkan wajah apabila kita berpendapat bahwasanya cadar itu adalah wajib, maka tidak boleh, ya. Nah, ini hurmatut tabarruj. Jadi makna tabarruj insya Allah bisa difahami. Jadi apabila kita berdandan, bersolek, menggunakan make up, maka tidak boleh kita menampakkan kecantikan kita ini, ya, dandanan kita ini, make up kita ini di hadapan laki-laki asing, ya. Dan apabila kita harus berdandan, bersolek, maka tidak mengapa, karena berdandan, menggunakan make up itu adalah bagian dari keindahan yang disukai oleh wanita dan ini ada diizinkan oleh syariat. Tetapi kita tidak boleh menampakkan kepada laki-laki asing. Ya, jadi apabila kita tidak menggunakan cadar dan kita ingin keluar rumah, maka tidak perlu berdandan. Tidak perlu menggunakan lipstik. Tidak perlu menggunakan pemerah pipi atau pemerah mata, ya, eyeshadow dan yang lainnya. Karena apabila kita berdandan dan wajah kita kelihatan dilihat oleh laki-laki asing, inilah yang dimaksud dengan tabarruj yang dilarang. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyati al-ula. Dan janganlah kalian berdandan, ya, sebagaimana dandanan para wanita jahiliyah pada zaman dahulu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang wanita tabarruj atau berdandan. Kemudian faidah yang ketiga yaitu atau pelajaran yang bisa kita ambil yang ketiga adalah hurmatu duhulil hammamati al-amah. Diharamkan bagi wanita untuk memasuki pemandian umum, ya, yaitu diharamkan atau larangan bagi wanita untuk mendatangi tempat pemandian yang umum, ya. Maksudnya adalah tempat pemandian yang terbuka, yang tidak tertutup, yang di situ biasa didatangi oleh laki-laki maupun wanita, atau, ya, pemandian yang khusus untuk wanita tetapi tempatnya tidak tertutup, ya, mudah sekali dilihat oleh laki-laki asing, mudah sekali dilihat oleh sorot kamera, maka haram, ya. Ibu-ibu, teman-teman tidak boleh berenang atau mandi mendatangi tempat-tempat seperti ini karena hukumnya adalah haram, tidak boleh, ya. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat yaitu jawazu at-tazawur bainan nisa. Dibolehkan untuk saling mengunjungi sesama wanita. Jadi faedah ini bisa kita ambil, yaitu apa? Ada sekelompok atau rombongan para wanita muslimah yang datang dari negeri Syam. Ya, jadi negeri Syam itu sekarang adalah Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordan. Nah, jaraknya ini dengan kota Madinah sangatlah jauh, ya. Karena apa? Sudah beda negara.
Tetapi kebiasaan dahulu para wanita dahulu mereka apa? Datang ya, jauh-jauh dari negeri Syam. Kemudian apa? Berkunjung ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, mengunjungi istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ya Aisyah adalah ahli ilmu. Aisyah memiliki keutamaan istri Nabi, ya. Aisyah adalah apa? Yaitu salah satu istri Nabi yang banyak menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi para wanita yang datang dari negeri Syam ini bukan hanya sekedar apa? Berkunjung, tetapi karena ingin mengambil faidah, ya, ingin menimba ilmu dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini sangat dianjurkan ya bagi wanita sesama muslimah untuk saling mengunjungi. Tayyib, kemudian yang kelima, faidah yang kelima yaitu istihbabu at-tanasuhu istihbabu tanasuhi bainal muslimat. Anjuran untuk saling memberi nasihat sesama wanita muslimah, ya. Karena apa? Wanita itu adalah makhluk yang lemah, yaitu nakisatu aqlin wa dinin, yaitu makhluk yang kurang akal dan kurang agama, sehingga apa? Wanita sangat butuh sekali dengan nasihat. Maka apabila ya ada saudara kita atau saudari kita yang membutuhkan nasihat, maka di antara hak yang harus kita berikan kepada beliau, ya, kepada saudari kita adalah memberikan nasihat, ya, karena nasihat itu banyak sekali manfaatnya, ya. Jadi manfaat nasihat itu adalah mengingatkan, barangkali teman kita ada yang lupa, ya, memberitahu barangkali teman kita itu tidak tahu dan mereka terjatuh dalam kemaksiatan, maka kita nasihati, ya. Jadi ini adalah kebiasaan para wanita dahulu, terutama wanita-wanita yang mulia, yaitu wanita-wanita yang hidup di kalangan para sahabat. Mereka saling memberikan nasihat. Kemudian faedah yang keenam, tahdhirul mar'ati akhwatiha minal munkarati syai'ati fil mujtama'at. Anjuran bagi wanita muslimah untuk saling memberikan peringatan, ya, anjuran bagi wanita muslimah untuk saling memberikan peringatan kepada saudarinya apabila mereka terjatuh dalam kemungkaran, ya. Karena apa? Apabila kita melihat kemungkaran, maka kita tidak boleh diam saja, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengingkari atau merubah, meluruskan kemungkaran tersebut dengan tangannya, ya, yaitu dengan kekuasaannya, dengan jabatannya. Seorang ayah punya kekuasaan untuk merubah kemungkaran yang ada di dalam rumahnya. Seorang ibu punya kekuasaan untuk merubah, ya, menghentikan kemungkaran yang dilakukan oleh anak-anaknya. Seorang guru memiliki kekuasaan atas murid-muridnya apabila dia melihat kemungkaran, ya, yang dilakukan oleh murid-muridnya, ya. Maka ini adalah bagian dari apa? Ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran dengan tangan. Fa'ilam yastati fabilisani. Apabila kita tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan kita, maka kita rubah kemungkaran tersebut dengan lisan kita. Ya, jadi kita nasihati saudara kita, ya ukhti, ya, wahai saudariku, ini tidak boleh, ya.
membuka aurat itu hukumnya haram. Ya, mencuri itu tidak boleh. Berzina itu haram hukumnya. Ya, melakukan kemaksiatan ini adalah apa? Membuat Allah murka. Hati-hati dengan makan riba, mendolimi orang lain. Nah, kita nasihati. Barangkali nasihat kita itu bermanfaat untuk saudari kita. Karena Allah SWT berfirman, Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minina. Ya, fadzakir. Dan berilah peringatan. Ingatkan ya teman-teman kita. Karena apa? Di antara teman kita, mereka ada yang tidak tahu kalau ini itu dilarang, kalau ini itu haram, ya, kalau ghibah itu tidak boleh, kalau ria itu adalah dosa, ya, syirik itu adalah perbuatan yang melanggar agama, maka kita jelaskan, ya. Kemudian fa'il lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Apabila dia tidak mampu mengingkari kemaksiatan tersebut dengan lisannya, maka hendaklah dia mengingkari kemaksiatan tersebut dengan hatinya. Dan mengingkari kemaksiatan dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, yaitu apa? Tingkatan iman yang paling lemah. Maknanya begini. Apabila ada kemaksiatan di sekitar kita, baik itu di rumah kita, ya, tetangga kita, lingkungan kita, keluarga kita, kemudian kita diam saja, berarti apa? Itu maknanya kita ridho dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya, berarti apa? Kita masuk ke dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, jadi kita apa? Tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka kita meskipun kita tidak melakukan kemungkaran tersebut, tapi apa anak kita tidak sholat kita biarkan. Suami kita tidak sholat kita biarkan. Anak-anak ya membuka aurat kita biarkan. Tidak ada upaya untuk mengingkari sama sekali. Berarti apa? Kita dan anak-anak kita atau keluarga kita sama-sama mendapatkan dosa. Ya, dosa yang sama karena apa? Kita diam atas kemungkaran. Maka supaya kita tidak ikut dalam dosa yang dilakukan oleh keluarga kita, orang-orang yang terdekat kita, maka kita ingkari. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar di dalam rumah. Bayangkan apabila di dalam sebuah keluarga itu tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi suami melakukan perbuatan dosa, istri diam saja. Atau istri melakukan dosa, ya, perbuatan maksiat, suami diam saja. Atau anak-anak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, orang tua diam saja. Maka bersiaplah sebuah keluarga tersebut, semuanya dari ayah sampai anak, semuanya mendapatkan apa? Kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah marah, berarti Allah tidak ridha. Kalau Allah tidak ridha, berarti apa? Allah mudah sekali memberikan hukuman atau azab kepada pelaku maksiat. Ya. Nah, jadi itu. Ya, maknanya apa? Tentang pentingnya memberikan nasihat atau ingkarul mungkar atau amar ma'ruf nahi mungkar di dalam sebuah rumah tangga. Kemudian pelajaran atau faidah yang ketujuh yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu mutaba'atul mar'ati da'iyati li ahwali nisa'il muslimina fil alam, yaitu anjuran kepada wanita yang berilmu untuk mengamati keadaan wanita-wanita muslimah yang ada di sekitarnya. Ya, yu'ainuha yu'ainuha ala tashihi masarihinna. Tujuannya adalah yaitu membantu mereka
untuk membimbing ya. Tujuannya adalah membantu mereka untuk membimbing mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita arahkan saudari kita kalau kita memang punya ilmu. Ya, karena apa? Bentuk zakat dari ilmu adalah mengajarkannya kepada manusia, kemudian mengamalkannya. Ya, kita amalkan untuk diri kita dulu, kemudian setelah kita mengamalkan ilmu tersebut, kemudian apa? Kita ajarkan kepada manusia. Ya, ini adalah kewajiban kita semuanya, yaitu kewajiban wanita muslimah yang memiliki ilmu. Ya, kemudian faidah atau pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran yang kedelapan. Al-istidlalu bin nasi indal wa'di wal irsyati wan nushi. Anjuran untuk berdalil ya dengan Al-Quran dan Sunnah ketika menyampaikan nasihat. Ya. Jadi ini adalah perintah ya, sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu atau yang wajib kita ya ikuti, yaitu apa? Ketika kita memberikan nasihat, maka kita selingi nasihat-nasihat kita itu dengan dalil-dalil yang kita hafal ya, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Karena apabila nasihat itu hanya kata-kata yang indah, ya, yaitu rangkaian kata-kata mutiara tanpa diiringi dengan dalil, maka tidak ada maknanya sama sekali. Ya, karena apa? Nasihat dan kata-kata yang indah itu hanyalah ucapan manusia. Ya, bisa diterima dan bisa ditolak. Karena apa? Hanya ucapan manusia. Tapi apabila ucapan kita kuatkan dengan dalil dan ini relevan, cocok ya, segi pendalilannya dan ucapan kita, maka apa? Tidak ada alasan untuk tidak menerima nasihat tersebut. Karena apa? Nasihat tersebut dibangun di atas dalil, ya. Yang mana apabila kita mendengar Al-Quran dan hadis wajib bagi semua kepala, semua mata, semua akal untuk tunduk dan patuh, ya. Jadi tidak ada alasan untuk menyampaikan ini dan itu, menolak ya, karena apa yang kita sampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian berikutnya, faidah atau pelajaran yang kesembilan. Ya, ini adalah pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-15 ini. Intishar wasail taswiri wa tajassusi 'alan nasi al-yauma yaj'alul mar'ata ta'khudhu qadraha, yaitu tersebarnya sarana-sarana ya, sarana-sarana atau media-media pada zaman sekarang ini, yaitu seperti apa? CCTV, kamera dan yang lainnya. Maka menjadikan seorang wanita muslimah untuk lebih berhati-hati ketika berada di tempat-tempat umum. Ya, jadi tersebarnya sarana-sarana media sosial, ya, CCTV, kamera, dan yang lainnya, maka hendaknya membuat wanita muslimah untuk lebih berhati-hati ketika mereka mendatangi tempat-tempat umum. Maka jangan sekali wanita muslimah itu bermudah-mudahan untuk ya melepas jilbabnya, melepas hijabnya, melepas pakaiannya, ya. Maka apa? Sebelum kita melepas jilbab kita atau pakaian kita, ketika kita berada di luar rumah kita, maka kita harus amati dulu, ya. Tempat-tempat yang ada di sekitar kita, apakah tempat ini itu aman dari CCTV? Apakah tempat ini itu aman dari pandangan manusia? Apakah tempat ini itu
ya, aman dari lalu lalang laki-laki asing, maka kita harus benar-benar berhati-hati, ya. Karena apa? Bila aurat kita tersorot, ya, dan itu apalagi zaman sekarang, ya, di mana-mana ada CCTV, ada kamera, dan itu tidak bisa langsung dihapus, ya. Kadang masih terekam, tersimpan, ya, di sebuah rekaman. Ya, maka apa? Kita harus hati-hati jangan sampai kita yang menutup seperti ini, ya, berupaya ketika keluar berhijab, kemudian ada kelalaian dari diri kita, kemudian apa aurat kita tersebar di mana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga aurat kita, ya, menjaga kehormatan kita, ya, dan kita selalu mendapatkan taufik dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Baik, itu adalah 9 faidah atau 9 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-15 ini. Kemudian kita lanjutkan, kita tambahkan satu hadis lagi, yaitu hadis berikutnya, hadis yang ke-16. Kita baca judulnya, La takshifi an qadamaiki aw saqaiki bihajati najasatil ardi. Artinya, janganlah wanita membuka kedua telapak kakinya atau kedua betisnya dengan alasan bahwasanya tanah itu najis. Ya, jadi ini adalah anjuran. Ya, bagaimana apabila ketika wanita muslimah keluar dari rumah mereka, kemudian mereka menggunakan hijab yang syar'i, pakaian yang lebar, baju yang panjang, kemudian mereka melewati tempat-tempat atau tanah yang sekiranya dianggap kotor, maka wanita muslimah tidak perlu mengangkat pakaiannya. Ya, jadi ini adalah aturan yang berkaitan dengan apa? Pakaian wanita muslimah ketika di luar rumah. Kita baca hadisnya, yaitu an ummi waladin li Ibrahim bin Abdurrahman bin Aufin. Annaha sa'alat umma salamata zawjan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni imra'atun utilu dhili wa amshi fil makanil qadiri. Faqalat Ummu Salamata, ya Rasulullah, yutahhiruhu ma ba'dahu. Taib. Kita artikan hadisnya, yaitu hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16, yaitu an ummi waladin li Ibrahim, yaitu dari Ummu Walad. Ummu Walad itu adalah yaitu budak yang melahirkan anak tuannya. Ya, jadi budak itu berbeda dengan istri, ibu dan teman-teman. Karena budak itu biasa didapatkan karena bagian ghanimah, ya, biasanya rampasan perang. Kemudian negeri yang dikalahkan itu, ya, menjadi tawanan, maka wanita-wanita mereka itu menjadi barang rampasan perang yang bisa dibagi-bagi. Ya. Nah, ini hukum budak ini bukan hanya di dalam Islam saja. Sebelum datangnya Islam, ya, bangsa Persia Romawi mereka terbiasa, ya, yaitu apa? Memperjualbelikan budak. Maka ini yaitu apa? Disebutkan riwayat dari Ummu Walad, yaitu budak Abdurrahman bin Auf yang melahirkan. Jadi Ummu Walad itu adalah budak yang melahirkan anak tuannya. Jadi ada beberapa hukum yang berkaitan dengan ummu walad. Ya, yang pertama, ya, ini catatan, ya, tambahan untuk keterangan hadis yang kita baca pada hari ini. Jadi yang berkaitan dengan ummu walad, hukum-hukum yang berkaitan dengan ummu walad, yang pertama adalah yaitu mendapatkan kemerdekaan setelah tuannya itu meninggal dunia. Ya. Kemudian
Jadi Ummu Walad ini, Buddha ini menjadi merdeka, ya. Setelah tuannya atau majikannya itu meninggal dunia dan dia mendapatkan warisan, ya, warisan dari warisan anaknya, begitu. Warisan anak yang dilahirkannya karena anak kandung, ya. Yang kedua, Ummu Walad ini budak yang melahirkan anak tuannya ini tidak boleh dijual atau tidak boleh digadaikan, tidak boleh juga diberikan kepada orang lain karena dia adalah ibu dari anaknya, anak kandungnya. Yang ketiga, ya, hukum yang berkaitan dengan Ummu Walad bahwasanya Ummu Walad ini tetap berada di bawah kekuasaan majikannya dan tetap melayani, ya, dan membantu majikannya. Hanya saja budak ini kalau wanita kan halal dikumpuli. Jadi kalau budaknya itu melahirkan anak tuannya, maka ada 3 hukum yang berkaitan dengan masalah Ummu Walad ini. Insya Allah bisa dipahami, ya. Dan Ummu Walad ini adalah milik sahabat Abdurrahman bin Auf, yaitu sahabat yang terkenal kaya raya, ya. Sahabat yang terkenal dengan kekayaannya yang sangat banyak karena keahliannya dalam berdagang. Nah, Ummu Walad ini, Annaha Sa'alat, kisahnya bertanya kepada istri Nabi yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, maka Ummu Walad tadi, Ummu Walad li Ibrahim, ya, Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, ini bertanya kepada Ummu Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, ini mra'atun utilu dhili. Aku adalah seorang wanita yang biasa memakai baju yang panjang, ya. Jadi bajuku ini menjulur ke bawah, panjang sampai menyapu lantai atau menyapu tanah. Wa amshi fil makanil qadir, dan aku biasa berjalan di tempat-tempat yang kotor. Faqalat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah, ya, mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila, ya, pakaian wanita muslimah itu adalah pakaian yang panjang, menutupi telapak kaki sampai menyapu tanah, maka pakaian tersebut otomatis dibersihkan atau disucikan oleh tanah yang dia lewati setelahnya. Nah, jadi itu adalah makna hadis yang kita baca, yaitu hadis yang ke-16. Insya Allah bisa difahami, teman-teman, ya. Baik, hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, yaitu tentang bab toharoh yang berkaitan dengan najis atau kotoran yang menimpa ujung pakaian wanita, bagaimana cara membersihkannya. Ya. Baik, saya kira jelas ya hadis yang kita baca berikut ini. Kemudian berikutnya, yaitu kita pindah kepada faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-16 ini. Yang pertama, pelajaran yang pertama, yaitu ana min dawabiti libasil mar'ati an yakutna tawilan. Ya. Jadi aturan syar'i yang berkaitan dengan pakaian wanita muslimah adalah bahwasanya pakaian tersebut harus panjang, menutup seluruh kaki atau menutup, ya, telapak kaki wanita. Jadi pakaian wanita itu harus panjang menutup kedua telapak kaki. Karena telapak kaki bagi wanita itu adalah aurat. Dan apabila kita memakai baju, rok, atau pakaian, dan sekiranya telapak kaki itu masih nampak, maka kita wajib menutupnya dengan kaos kaki.
Ya, karena apa? Menutup telapak kaki itu hukumnya wajib. Lebih wajib daripada menutup wajah. Ya, maka kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam masalah apa? Telapak kaki. Ya, karena semua tubuh wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua, faidah yang kedua yaitu anna satral qadamaini bi italatid dail. Faedah yang kedua, cara wanita muslimah menutup kedua telapak kakinya. Yang pertama adalah dengan cara memanjangkan pakaiannya. Ya, memanjangkan pakaiannya. Ya dulu ala wujud bisa bagi jasad. Ya, yaitu memanjangkan pakaiannya agar bisa menutup seluruh tubuh. Jadi kita panjangkan pakaian kita. Ya, kalau kita memanjangkan pakaian kita melebihi mata kaki tidak apa-apa. Ya, kita panjangkan itu tidak melanggar syariat. Kalau kita khawatir terkena najis, tidak perlu khawatir. Karena hadis ini menjelaskan apabila ujung pakaian kita terkena kotoran atau najis, maka tanah yang kita lewati setelahnya itu otomatis membersihkan najis tersebut. Maka kita boleh sholat dengan pakaian tersebut. Ya, apabila kita mau sholat tidak perlu dilepas, tidak perlu diganti, tidak perlu dicuci karena otomatis sudah suci. Cara yang kedua, ya, menutup telapak kaki apabila pakaian kita itu tidak menutupi kedua telapak kaki kita, maka apa? Maka kita menggunakan kaos kaki, ya, untuk memudahkan kita beraktivitas dan itu lebih longgar, lebih enak dan lebih bebas untuk bergerak. Pelajaran yang ketiga, ana ta'adzuri binajasatil ardi la yubihul mar'atu, ya, antak suro min daili saubiha. Ya, tidak boleh bagi wanita muslimah untuk memendekkan pakaiannya dengan alasan ya takut terkena najis. Ya, maka tidak boleh ya wanita itu memendekkan pakaiannya. Ya, batasan seorang wanita ya boleh memendekkan pakaiannya itu adalah hanya sebatas apa? Hanya sebatas mata kaki atau di atas mata kaki. Karena apa? Mata kaki ke atas itu ya sudah termasuk apa? Aurat ya. Aurat yang wajib ditutup dengan lebar. Tidak boleh apa? Bajunya ketat. Ya. Kalau pakai roknya selutut, yang bawah pakai ya legging atau pakai kaos kaki yang panjang, stocking, maka ini hukumnya adalah apa? Berpakaian tetapi pada hakikatnya telanjang. Sama saja. Ya, sama saja wanita tersebut telanjang meskipun menggunakan celana legging atau stocking. Ya, atau kaos kaki yang panjang tapi betisnya membentuk. Ya, roknya hanya apa? Sebatas lutut atau sebatas betis. Tidak boleh seperti itu. Pakaian wanita harus panjang. Maksimal adalah 2 jengkal dari pertengahan betis. Ya, berarti apa? 1 jengkal menutup sampai mata kaki, 2 jengkal dari mata kaki ke bawah. Itu batas maksimal wanita boleh memanjangkan. Ya, adapun memendekkan batasnya adalah sampai mata kaki atau di atas mata kaki saja. Tidak boleh ya betis ke atas itu terlihat atau membentuk pakaian kita. Yang keempat, ana mururu daili saubil mar'ati alal ardi najisah yutahiruhu al-murur. Yutahiruhu al-mururu alal ardi tahirah. Faedah yang keempat, apabila ujung pakaian wanita terkena najis, ya, ketika dia berjalan, maka otomatis tanah yang dia lewati itu setelah
dia melewati najis, maka otomatis tanah itu mensucikannya dengan sendirinya. Dalilnya mana? Hadis yang kita baca ini. Maka kita harus yakin, tidak perlu ragu dengan pakaian kita, ya. Karena apa? Wanita-wanita muslimah pada zaman dahulu, pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, tabi'in, mereka adalah pakaian wanita-wanita mereka adalah apa? Wanita yang menggunakan pakaian yang lebar, yang panjang. Mereka juga melewati apa? Tanah-tanah yang kotor sama seperti kita. Tapi mereka tidak merubah sedikit pun sifat pakaian mereka, ya. Yang kelima, faedah yang kelima adalah anna ta'adzural mar'ati bi ba'di syubhat lituhaffifa an nafsiha iltizami bil libasi syar'i yuzalu bi bayanil haqqi fil maudhu wa izalati syubhati. Ya. Ya, faedah yang kelima adalah apabila ya ada sebagian wanita muslimah yang terpengaruh dengan syubhat-syubhat, kemudian mereka ya menghindari pakaian yang syar'i, maka harus kita jelaskan kebenarannya ya dengan dalil-dalil yang syar'i supaya menghilangkan syubhat mereka. Ya. Jadi syubhat-syubhat wanita muslimah yang berkaitan dengan pakaiannya adalah apa? Yang pertama, ya, pakaian wanita tidak perlu panjang. Ya, tidak perlu panjang-panjang karena nanti supaya apa? Tidak terkena najis. Bayangkan apabila dia sholat dengan pakaian yang panjang itu sementara dia melewati najis. Ini adalah syubhat. Ya, kenapa syubhat? Jawabannya karena wanita-wanita yang mulia pada zaman dahulu mereka pakaiannya adalah pakaian-pakaian yang panjang. Kemudian apakah tanah mereka juga ya sama seperti kita, kadang kotor, kadang najis? Ya sama, tidak ada bedanya. Ya mereka juga apa pernah melewati tempat-tempat yang kotor. Tapi karena ada hadis ini, ya sehingga apa? Sehingga syubhat itu terbantahkan. Ya. Kemudian apa? Ketika kita mengamalkan sesuatu, maka barometernya itu bukan akal manusia. Ya, barometernya adalah dalil. Ya, karena agama itu tidak bisa diukur atau kebenaran itu tidak bisa diukur dengan akal. Karena apa? Akal kita berbeda. Akal manusia berbeda. Maka apabila kebenaran itu standarnya adalah akal, maka ya standar kebenaran menurut saya dan menurut ibu dan teman-teman tentu berbeda. Maka akal siapa yang kita jadikan patokan? Tidak bisa, ya. Maka kebenaran itu berdasarkan apa? Dalil yang sahih. Yang berikutnya, pelajaran yang terakhir yaitu anal wajiba alal mar'ati tastafsiru an amri diniha wa tas'alu amma ya amma yuhika fi nafsiha, ya. Kewajiban bagi wanita muslimah yaitu menjelaskan tentang perkara yang dia hendak bertanya yang berkaitan dengan masalah tersebut, ya, supaya bisa menghilangkan keraguan yang ada pada dirinya. Ya, jadi ini adalah apa bagian atau adab ketika kita bertanya. Apabila ya kita berada di majelis taklim dan apabila kita ya tidak paham tentang suatu masalah atau penjelasan guru kita, maka apa? Apabila kita bertanya, maka kita terangkan dengan sejelas-jelasnya. Bila perlu kita memberi contoh seperti ini, bagaimana hukumnya, begitu. Karena apa? Ini kita ambil faidah ini dari itu tadi, yaitu Ummu Walad Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf yang datang menemui istri Nabi, yaitu Ummu Salamah. Maka apa?
Dia menjelaskan terlebih dahulu ya bahwasannya dia adalah seorang wanita yang biasa menggunakan pakaian yang panjang-panjang dan dia biasa apa? Melewati tempat-tempat yang kotor ya. Lalu bagaimana hukumnya? Ya. Maka apa? Setelah itu, setelah dijelaskan dengan detail, ya, tasawurnya, gambarannya, kemudian setelah itu Ummu Salamah bertanya. Nah, itu termasuk apa? Adab dalam bertanya, memberikan gambaran dulu secara jelas, kemudian apa? Akan dijawab oleh apa? Guru atau ustadz atau ustadzah kita. Baik. Jadi itu faedah yang terakhir ya yang berkaitan dengan hadis yang kita pelajari yaitu hadis yang ke-16. Insya Allah demikian teman-teman yang bisa kita pelajari pada pertemuan ini, pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kita tutup kajian kita pada sore hari ini, barangkali ada pertanyaan atau penjelasan kami yang belum jelas, maka kami persilakan untuk bertanya. Alhamdulillah, jazakillah khairan kepada Ustazah Niswa Khaira LC atas ilmu, nasihat, dan faedah yang telah disampaikan kepada kami. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi umahat yang ingin mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan, silahkan menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Insya Allah pertanyaan akan kami bacakan dan dijawab oleh Ustazah Niswa Khaira LC sesuai dengan waktu yang tersedia. Baik, ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazah Niswah, Waalaikumsalam. semoga Ustazah Niswah dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Izin bertanya Ustazah, bagaimana hukumnya jika perempuan menggunakan tas atau menggendong bayi di luar jilbab? Apakah itu bisa kelihatan lekuk tubuh perempuan atau boleh-boleh saja ya Ustazah? Mohon nasihat dan pendapatnya. Jazakillahu khairan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan atas doanya wa anti kadzalik. Jadi pertanyaannya insya Allah jelas teman-teman ya. Bagaimana hukum seorang wanita menggendong bayi di luar jilbab? Ya, apakah dibolehkan? Ya, selama pakaiannya, baju yang dipakai itu adalah baju yang lebar, tidak membentuk lekuk tubuhnya, pinggulnya tidak terbentuk, pahanya tidak terbentuk, ya, dadanya tidak terbentuk, maka dibolehkan bagi wanita atau seorang ibu menggendong bayinya di luar jilbab. Dan tentunya jilbabnya juga sesuai dengan syarat jilbab wanita muslimah, yaitu apa? Jilbab yang lebar, ya, kemudian yang tebal, tidak tembus pandang, kemudian menutup dadanya, ya. Nah, apabila dia menggendong bayinya di luar jilbabnya, biasanya ya gendongannya talinya kan dimasukkan,
ya, maka bagian punggung itu masih tertutup oleh jilbab. Yang terbuka hanya bagian depan, mungkin jilbabnya itu agak ke atas kan, tetapi apa? Bagian depan itu tertutup oleh bayinya. Dan jilbabnya kanan kiri masih lebar, ya. Gambaran saya seperti itu. Apabila seperti itu, maka tidak mengapa diperbolehkan. Karena apa? Bayi itu kalau kita taruh di dalam jilbab juga bayi itu tidak nyaman ya, tertutup dan sulit bagi dia untuk bernafas ya. Maka apabila si ibunya itu sudah memakai ya jilbab muslimah, jilbabnya lebar, maka boleh, tidak mengapa, hal itu tidak dilarang. Wallahu taala alam. Baik, berikutnya ada pertanyaan lagi. Monggo Umahat bila masih ada pertanyaan. Ah, ini ke Ustazah. Bagaimana kalau tas model kayak backpacker, Ustazah? Apakah boleh digunakan? Baik, tas model backpacker, tas khusus wanita muslimah. Iya. Modelnya Jadi, itu seperti ini, Ustazah. Model yang dia biasa digunakan untuk bepergian. hmm, baik. Apabila wanita muslimah menggunakan tas, ya, tas apa namanya, tas backpacker yang dipakai untuk bepergian yang biasa ditaruh di punggung, iya. Nah, Ustazah. Baik. Apabila seperti itu dan tasnya itu adalah tas yang memang khusus untuk wanita muslimah, ya, dan apa namanya, bukan untuk tabarus. Jadi ada tas-tas yang sifatnya itu tabarus. Tas itu juga bisa masuk kategori tabarus apabila tas itu modelnya berlebihan, membuat ya pandangan mata itu tertuju pada dia, maka tidak boleh. Ya, jadi tabarus itu bukan hanya dalam hal wajah, tapi segala sesuatu yang membuat wanita itu nampak indah, itu tidak boleh. Ya. Nah, kalau tasnya itu adalah tas bepergian, tas backpacker dan biasa dipakai di punggung, kalau memang itu tas untuk wanita muslimah tidak mengapa. Ya, bagaimana kalau dipakai di luar jilbab? Ya, apabila jilbabnya itu lebar, meskipun dia memakai tas, tetapi apa? Ya, jilbabnya lebar masih menutup ya bagian tubuh yang lain, maka tidak mengapa. Ya, saya kira tidak mengapa. Tapi kalau memang jilbabnya pendek, sudah memakai tas backpacker, maka lebih baik apa? Tidak digunakan di luar jilbab, sebaiknya ditaruh di dalam jilbab. Ya, karena apa? Dikhawatirkan lekuk tubuhnya itu nampak. Ya, tidak ada kain yang menutup lekuk tubuhnya, sehingga apa? Lekuk tubuhnya terlihat dengan jelas. Begitu ya, yang bisa kita jawab. Wallahu ta'ala alam. Baik, insya Allah cukup ya, Ibu-ibu. Demikian yang Alhamdulillah. bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semua bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan, dan semoga kita dimudahkan untuk memahami ilmu yang kita pelajari pada sore hari ini dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala alam, dan waktu kami kembalikan kepada host acara ini. Silahkan ditutup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiki, Ustazah. Amin wa anti fajazakillahu khairan. Alhamdulillah, demikian sesi tanya jawab pada kesempatan kajian kita kali ini. Apabila masih terdapat pertanyaan belum sempat terjawab, insya Allah dapat menjadi catatan dan bahan pembelajaran kita pada kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah, mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga ilmu yang telah kita pelajari pada hari ini tidak hanya menjadi tambahan pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menambah keimanan, memperbaiki akhlak,
serta membimbing kita untuk menjadi seorang muslimah yang senantiasa berusaha taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan dalam menuntut ilmu, kesabaran dalam mengamalkannya, serta keistiqomahan di atas Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir hayat. Kami mengucapkan jazakillahu khairan kathiran kepada Ustadzah Niswa Khairah Elsi atas waktu, ilmu, dan nasihat yang telah diberikan. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan Ustadzah dengan sebaik-baik balasan, menjadikan ilmu yang disampaikan sebagai ilmu yang bermanfaat, serta memberikan keberkahan kepada kita semua untuk dapat mengamalkan apa yang telah dipelajari. Jazakumullahu khairan pula kepada seluruh ummahat yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan mengikuti kajian ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup majelis ilmu ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.